Alisson Becker on show. Here's that Van Dijk, who pops it in beautifully to Szoboszlai, McAllister, and Salah! Liverpool denied by a brilliant piece of defending. That is unbelievable. It's a brilliant time run by Szoboszlai. We talked about it saying... Kalian pasti pernah saat menonton pertandingan sepak bola tapi bibir kalian gatal untuk mengkritik keputusan pemain di lapangan. Harusnya gini, harusnya syuting aja, atau kenapa harus umpan ke situ sih? Kan yang deket juga ada. Nah, momen sepersekian detik itu kadang bisa mengubah jalannya pertandingan. Seperti yang dialami bintang Liverpool di Liga Champions musim lalu. Saat menghadapi PSG di leg kedua 16 besar, Mohamed Salah mengalami momen yang tak terduga. Ia menyia-nyiakan peluang emas di awal laga. Awalnya publik mengira itu hanya kesalahan kecil saja. Wajar terjadi dalam sepak bola. Namun jika dipandang dari kacamata yang lebih luas, ternyata kegagalan dalam mengeksekusi satu peluang itu dapat mengubah tatanan sepak bola Eropa. Kok bisa? Mari kita bahas bagaimana bisa dari satu kegagalan Salah dapat mengubah sejarah sepak bola di Eropa. Serangkaian peristiwa itu berawal dari hasil akhir fase Liga di Champions League musim 2024-2025. Setelah memainkan 8 pertandingan penting, Mohamed Salah bersama Liverpool finish di puncak klasemen. Dari 8 laga, The Reds menang 7 kali dan hanya sekali kalah. Kala itu, yang mampu merusak catatan positif Liverpool cuma PSV Eindhoven. Karena finish di urutan teratas, otomatis pasukan Arne Slot melenggang ke babak berikutnya. Liverpool akan menghadapi PSG di babak 16 besar. Menariknya, PSG datang sebagai tim non-unggulan. Mengapa begitu? Karena PSG melaju ke babak 16 besar Liga Champions melalui laga playoff. Yaps, PSG mengakhiri fase Liga dengan performa yang di bawah standar. Dari 8 pertandingan yang sudah dimainkan, anak asuh Luis Enrique hanya meraih 4 kemenangan. Sisanya 3 kalah dan 1 hasil imbang. Itu membuat PSG finish di urutan 15 klasemen Liga Champions 2024-2025. Di babak playoff, PSG beruntungnya cuma menghadapi Brest, wakil Prancis yang lain. Menghadapi tim yang sudah sangat dikenal, PSG benar-benar mengamuk. Ousmane Dembele CS bahkan menang dengan agregat 10 gol tanpa balas. Di babak 16 besar, Liverpool yang sedang dalam tren positif sudah menanti. Ini jadi ujian sesungguhnya bagi PSG. Berstatus tim yang tak diunggulkan, PSG berhak menjadi tuan rumah terlebih dahulu. Di hadapan puluhan ribu fans yang hadir di Parc des Princes, PSG percaya ini jadi momentum penting. Sejak menit pertama, pertandingan berjalan dengan dominasi PSG dari sisi penguasaan bola dan jumlah peluang. Menurut data Fotmob, skuad racikan Luis Enrique memegang 70% penguasaan bola. Mereka juga melancarkan lebih dari 25 percobaan untuk menjebol gawang Liverpool yang dikawal Alisson Becker. Namun, meskipun banyak menekan, PSG gagal memecah kebuntuan karena pertahanan Liverpool yang kokoh dan kiper mereka membuat beberapa penyelamatan krusial. Kiper asal Brazil itu terlalu tangguh untuk lini depan PSG. Di laga itu, Alisson mencatatkan 9 penyelamatan. Pada akhirnya, Liverpool justru yang mencuri kesempatan. Meski tertekan di sepanjang laga, Liverpool menutup laga dengan kemenangan 1-0. Harvey Elliott jadi pahlawan di pertandingan ini. Gol tersebut membuat Liverpool membawa keuntungan tipis ke leg kedua. Meskipun secara kualitas permainan Liverpool berada di bawah PSG. Leg kedua dimainkan di Anfield, kandang Liverpool. Seharusnya ini jadi laga penghakiman bagi PSG. Dengan keunggulan agregat, Liverpool jelas di atas angin. Terutama Anfield bakal jadi tempat yang paling mencekam jika menjamu tamu dari kompetisi Eropa. Anfield punya magis, sihir, apapun itu untuk membuat para lawan terhipnotis dan mengakui kekalahan. Ini harusnya jadi laga yang mudah bagi Mo Salah CS. Tumpuk saja semua pemain di depan gawang, maka tim akan melaju ke babak berikutnya.
Namun, hal semacam itu terlalu hina bagi Arne Slot. Dirinya menginginkan lebih. Liverpool tetap bermain menyerang, bahkan sejak menit awal. 1-0 saja tak cukup, Slot ingin menang dengan meyakinkan. Peluang tercipta di menit keempat. Umpan lambung yang sempurna dari Virgil van Dijk menyasar Dominic Szoboszlai. Setelah dikontrol dengan baik, bola dikirimkan ke Alexis McAllister yang merangsek masuk ke kotak penalti. Tanpa basa-basi, setelah melewati satu pemain PSG, McAllister melepas umpan ke tengah kotak penalti. Di situ sudah ada Salah yang menunggu dengan nyaman. Peluang sangat terbuka. Gianluigi Donnarumma bahkan sudah meninggalkan gawangnya. Sialnya, Nuno Mendes yang berada paling dekat dengan Salah langsung pasang badan dan memblokir peluang itu. Sepakan Mo Salah melambung di atas mistar. Awalnya kegagalan itu tak jadi masalah besar. Toh waktu pertandingan masih panjang. Tapi namanya penyesalan memang datang belakangan. Setelah peluang yang terbuang, PSG mengambil alih jalannya laga. Ousmane Dembele bahkan berhasil mencuri gol di menit ke-12 melalui kesalahan koordinasi lini pertahanan Liverpool. Setelah itu, laga berjalan lebih seru dari leg pertama. Kedua tim saling jual beli serangan namun tak ada gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Laga pun berlanjut ke adu penalti. PSG berhak melaju ke perempat final Liga Champions 2024-2025 usai menang dengan skor akhir 4-1 atas Liverpool. Kiper PSG Gianluigi Donnarumma tampil gemilang dengan membendung dua tembakan penalti pemain The Reds, Darwin Núñez dan Curtis Jones. Setelah resmi tersingkir, publik baru merasakan bagaimana berharganya peluang yang dibuang oleh Mo Salah. Andai saja itu menjadi gol, mungkin laga akan berakhir dengan cerita yang lain. Jika gol itu terjadi, maka skor akhir leg kedua akan 1-1. Liverpool tetap akan melaju ke babak berikutnya karena unggul agregat 2-1. Jika menang dari PSG, Liverpool akan menghadapi Aston Villa di perempat final. Tentu ini jadi jalan yang lebih mudah. Karena Villa adalah klub sesama Inggris yang sudah belasan kali dikalahkan Liverpool. Apalagi pasukan Arne Slot saat itu masih dikdaya di kompetisi domestik. Jadi, peluang melaju ke semifinal terbuka lebar. Apabila yang lolos perempat final Liga Champions musim lalu adalah Liverpool, media-media akan mencap PSG sebagai tim yang gagal. Sejak Qatar Sports Investments mengambil alih PSG tahun 2011, tujuan utamanya cuma satu, yakni menjadikan PSG penguasa Eropa. Mereka sudah mengganti pelatih hampir 10 kali, mendatangkan banyak pemain hebat macam Kylian Mbappe, Neymar hingga Kvaratskhelia. Tapi semua itu sia-sia karena trofi Liga Champions tak kunjung didapat. Gagalnya meraih trofi Liga Champions musim 2024-2025 artinya PSG juga gagal mencatatkan treble untuk pertama kalinya. Kegagalan sistem ini bisa saja membuat sang pelatih Luis Enrique menghadapi pemecatan. Ia akan bernasib sama dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Jika Enrique dipecat, maka proyek PSG akan kembali dimulai dari nol. Lantas, siapa yang akan menjuarai Liga Champions musim 2024-2025 jika PSG sudah gugur di babak 16 besar? Liverpool jadi calon terkuat. Setelah menghadapi lawan mudah di perempat final, Liverpool akan menghadapi Arsenal di semifinal. Arsenal jadi lawan terberat karena baru saja mengalahkan Real Madrid. Tapi melawan Arsenal adalah kegiatan sehari-hari bagi Liverpool. Lagi-lagi menghadapi tim sesama Inggris, seharusnya ini bukan masalah besar. Terlebih posisi Arsenal di Liga Inggris sedang tidak stabil. Sepanjang April 2025, Arsenal hanya menang 2 kali dari 5 pertandingan. Arsenal juga belum pernah menang dari Liverpool di musim lalu. Apabila akhirnya Liverpool yang menjuarai Liga Champions, maka ada sejarah yang perlu direvisi. Liverpool musim itu meraih double winner setelah mengawinkan gelar UCL dan Premier League. Dan satu lagi catatan yang akan berubah. Pemenang Ballon d'Or 2025 jelas bukan lagi Ousmane Dembele, bukan juga Lamine Yamal, karena bisa saja Mo Salah. Pemain berpaspor Mesir itu mencetak lebih dari 34 gol plus 23 assist di semua kompetisi.
Salah akan jadi ikon sepak bola Afrika karena jadi pemain Afrika pertama yang meraih Ballon d'Or setelah terakhir kali diraih oleh George Weah tahun 1995.